2. Hari ini saya buat bernatal di udara. Bertemu Tuhan sekali lagi di udara. Boleh Bu? Kita akan membacanya bergantian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan akan membaca ayat yang genap. Terima kasih sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sendiri ketika membaca nas ini sudah pun berulang kali, dan itu masih apa kurang gitu ya. Iya. Ini masih menjadi berkat bagi saya. Kenapa? Saya merenungkan beberapa hari ini ya, kalau katakan tadi siapa yang nggak tidur-tidur gitu. Sebenarnya saya sih tidur ya, tapi kadang-kadang gampang terganggu begitu. Bagaimana nanti tanggal 22 Natal datang nggak nanti ya? Bisa nggak ya situasinya gitu, jadi ya seperti itu. Ya. Tapi di sini kita melihat tentang Simeon. Di sana dikatakan adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ini dulu. Dikatakan di dalam Alkitab, Lukas mencatat Simeon itu dia seorang yang benar dan juga saleh. Kira-kira benar itu maksudnya apa ya? Kalau saya coba melihat, benar di sini bukan berarti Simeon itu tanpa dosa, tidak pernah berbuat dosa, bukan itu. Tapi benar itu menurut bahasa Indonesia sehari-hari, di situ ada di Yerusalem seorang yang baik. Benar itu diidentikan dengan orang yang baik. Benar itu dihubungkan dengan pergaulannya dengan orang-orang lain, dengan sahabat-sahabat, dengan kerabat, dengan masyarakat, dan dengan pokoknya itu hubungannya secara horizontal dengan orang lain. Kalau di Alkitab ada juga beberapa yang disebutkan dia itu terkenal baik dan saleh. Mungkin Nuh kali ya. Dikatakan Ayub. Nuh itu diantara orang-orang sejamannya itu jahat sekali. Orang-orang itu begitu. Tapi Nuh itu dicatat di dalam Alkitab bahwa Nuh itu terkenal baik. Artinya sekalipun orang jahat, dia tetap baik kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Begitu maksudnya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa Simeon itu terkenal baik. Jadi Simeon ini punya hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, atau dengan kerabat-kerabat. Satu lagi tadi apa yang dikatakan di sana? Satu baik, juga dia terkenal saleh. Hadis salehnya itu gini. Setia dalam ibadahnya. Setia dalam ibadahnya. Adina, katakan dia terkenal baik, terus setia dalam ibadahnya. Kalau tentang Nuh itu dibilang dia bergaul karib dengan Allahnya. Simeon ini bergaul karib dengan Allah. Dia mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan, itu artinya. Tapi yang menjadi berkat bagi saya katakan dalam yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa pada zaman itu tidak lagi ada orang seperti Simeon menantikan karena janji ini tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi ya. Artinya banyak orang tidak menanti, tapi salah satu di situ dicatat di dalam Alkitab, Simeon orang yang menanti-nanti. Dalam penantiannya itu dia setia untuk berdoa kepada Tuhan. Karena pada waktu itu kalau kita selidiki, saya katakan kalau 9 bulan ya COVID ini dan nggak ada firman, kamu sendiri bagaimana? Makin maju rohani itu tidak? Lebih baik kamu setelah COVID karena tidak ibadah. Siapa yang lebih baik? Angkat tangan. Bagaimana kalau seumur-umur kamu nggak pernah diajarkan firman Tuhan? Masihkah di antara orang-orang yang hidup dengan hidupnya, tapi kamu masih bisa hidup dengan Allahmu? Apakah orang-orang percaya yang lain juga membangun iman kita bersama-sama? Itu Alkitab mencatat janji tentang kedatangan Kristus itu 14
Daud. Dan 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Dan di masa itu ada masa diam, silence. Jadi tidak ada perkataan Tuhan walaupun kita baca nanti Hana itu seorang nabi ya, begitu ya. Itu hanya lahiriah simbolik saja. Tapi tidak ada lagi perkataan Tuhan lewat Hana. Tidak ada lagi perkataan Tuhan lewat imam-imam. Tidak lagi perkataan Tuhan lewat raja pada waktu itu. Umumnya kepada seluruh umat Israel. Tapi saya melihat di sini Simeon, satu-satunya orang yang dicatat di dalam Alkitab yang tetap menanti-nanti keselamatan, kelepasan. Apa yang di situ ya bahasanya? Penghiburan. Simeon dicatat di dalam Alkitab satu-satunya orang, walaupun mungkin ada yang lain, tapi saya hanya menemukan Simeon satu-satunya orang yang menanti-nantikan penghiburan terhadap Yerusalem, terhadap umatnya Allah. Kemana yang lain? Bagaimana yang lain? Bukankah di Yerusalem itu pusatnya orang yang mencari-cari Tuhan? Saya melihat di dalam Alkitab ini nubuat di dalam kitab Yesaya tentang kedatangan Mesias. Nubuat di dalam firman Tuhan yang lain itu, orang Israel itu mengharapkan yang lain. Kenapa? Waktu itu kita mengingat bahwa Israel itu dalam kesulitan, lebih sulit dari kita hari ini. Dalam perbudakan, pertama mereka diperbudak oleh Babel. Setelah Babel terguling, Israel tidak merdeka, tapi Israel juga diangkut ke pembuangan Persia bersama bangsanya. Baik-baiknya diruntuhkan, rumah-rumahnya diluluh lantahkan, bahkan tanah airnya tidak ada lagi, dikuasai oleh orang lain. Setelah pembuangan ke Persia, berkuasa Yunani, dan itu menguasai orang-orang Israel. Setelah orang Yunani terguling, apalagi yang terjadi? Mereka juga tetap tidak merdeka, tapi orang-orang Roma menguasai seluruh dunia sampai kepada kelahiran Yesus. Itu yang tercatat di dalam Alkitab. Tapi membuat bagi saya merinding, artinya tersentuh begitu ya. Bagaimana Simeon ini dicatat? Sekalipun semuanya orang sudah melupakan karena janji itu tidak datang-datang. Sampai sudah sekian turunan, sampai Allah tidak berbicara lagi kepada umat pada waktu itu. Tapi Simeon satu-satunya yang dicatat di dalam Alkitab di Yerusalem itu tetap menantikan akan penghiburan. Penghiburan itu apa maksudnya? Oh, supaya kami bebas dari perbudakan penjajahan Roma. Bukan hanya itu. Alkitab mencatat di situ dikatakan menantikan tentang penggenapan karena Mesias. Mesias di situ dicatat ya. Menantikan karena Mesias ini janji yang sudah ribuan tahun, bergenerasi diberitahukan. Tapi Simeon akan janji Allah ini dia tidak pernah ragu. Saya pikir ya, kenapa ya Simeon bisa kuat? Simeon bisa bertahan dalam situasi yang sulit, tidak ada firman. Saya pikir 1 tahun COVID kita tidak bisa beribadah lewat apa? Hari ini teknologi canggih ya, nggak bisa lewat tatap muka, bisa lewat Zoom streaming atau lewat YouTube, entah apa, banyak segala macam itu sudah bisa memfasilitasi kita. Tapi pada zaman dahulu bagaimana? Nabi tidak ada, orang-orang yang lain yang percaya yang lain juga imannya sudah madam, begitu ya. Tidak ada lagi. Tapi kenapa Simeon ini? Kalau saya melihat, kenapa ya rahasianya Simeon ini? Makanya tadi dikatakan di situ, dia saleh. Dia tetap takut akan Tuhan. Karena apa? Karena janji itu. Hanya dia tetap menanti-nantikan. Makanya dari janji juga teman-teman. Wah. Ini ya, Simeon itu ada janji Tuhan kepadanya. Ketika semua orang sudah melupakan, termasuk di bait Allah itu tidak lagi dinantikan karena orang Yahudi pada waktu itu menantikan Mesias itu bukan dalam bentuk bayi seperti ini. Karena mereka menantikan Mesias pada waktu itu akan menggulingkan pemerintahan yang ada, akan menggulingkan pemerintahan Roma, dan Yesus beserta orang-orangnya akan memerintah menjadi pemerintahan yang adikuasa juga gitu ya,
berdaya, mereka nggak mau sembah. Padahal itu sudah diberitahukan semua ketika orang Majus itu datang. Ada, karena bagi mereka Herodes atau pemerintahan Roma pada waktu itu yang hebat dan yang berkuasa. Jadi mereka menantikan Yesus yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat lewat ayat ini. Walaupun ini cerita perjumpaan Simeon dengan Tuhan. Kalau kamu saudara yang dikasihi Tuhan sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan itu tadi, kita ada satu janji lagi yang Tuhan katakan, itu pertemuan di udara. Saya kalau nyanyikan lagu itu tadi senang ya. Bagaimana nanti ya kalau perjumpaan di udara itu berlaksa-laksa juga malaikat di sana ya. Orang-orang kudus, orang-orang salehnya dari segala penjuru bumi, tidak satu pun ketinggalan akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kalau kita memiliki janji ini, tentu hidup kita juga sama dengan Simeon. Apa tadi menjadi kekuatannya Simeon? Oleh karena janji itu, ketika orang tidak lagi beribadah, ketika orang tidak lagi takut akan Tuhan, dia tetap memiliki hubungan yang bergaul baik dengan Tuhan. Amin. Apa katakan kalau yang menghadap karena punya lutut yang berdoa, mungkin seperti itu ya. Tapi Simeon tetap. Kita bisa melihat lewat cerita ini tadi. Kalau misal ya, sebenarnya hidup baik dan saleh itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau ada orang hidupnya baik, dia tidak takut akan Tuhan, tidak beribadah, tidak ke gereja, ada? Ada. Puhulin nasakam. Melang situ, emang begitu. Tapi ada. Aku pernah menjumpai kalau si begitu. Aku lah pernah buat terok kalak Nina. Tangko kalak tembang mayangna, jumpa ya bagaimana? Biar kalau si data sadai. Anjar tongan ini nggak kebenaran. Anjar tongan, nak tak pengkari. Itu aku di perempuan. Aku pikir dia cukup baik. Aku sering menyaksikan tentang ini. Dulu kalau kami sering lewat, dari itu tuh rumah dulu, nggak apa-apa buka aja nih. Loh, hari emas dulu pas udah nih, enggak. Kenapa dibukanya pintunya? Entah kali kalau lewat perlu ya kamar mandi buang yang kotor, mau kamu begitu? Saya pikir itu orang yang cukup amat baik. Maka waktu ceritakan dulu waktu tentang Tuhan Yesus apa katanya? Kan tak mengusah aku katanya. Yang kalau jangan, karena dia melihat dia orangnya cukup amat baik. Tapi kita kembali ke firman Tuhan ini tadi. Orang yang beribadah kepada Tuhan atau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, rajin poro, rajin PI, apalagi rajin list, terus dia nggak punya hubungan baik dengan orang, apa Lihat pakai? Kita kalah ya, saya harap juga begitu. Kita kalah. Dia makanan lain. Tapi Simeon ini kedua-duanya. Buktinya dia menantikan karena janji Allah itu. Makanya dalam hubungannya orang yang takut akan Tuhan itu akan mempedulikan juga lingkungannya. Saudara yang kasih Tuhan, saya rasa ini bisa menjadi renungan kita dan akan membuat kita bisa peduli juga dengan orang lain. Orang yang mengatakan punya hubungan bergaul karib dengan Tuhan, tapi dia tidak memiliki relasi hubungan yang baik dengan orang, perlu kita bertobat. Perlu kita bertobat. Tapi yang dimohon dengan cara kita tidak juga memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, pela bokang pas. Kali jendang yang cakar tapi pertemuan di udara-udara kali. Mau oke? Itu tadi Simeon ya. Dikatakan di sana kalau dia yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan janji Allah itu kapan digenapinya. Kamu orang yang menantikan janji Tuhan? Ya. Janji Tuhan yang mana? Dia kedatangannya sekali lagi. Kamu mengisi hidup dulu dengan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Kalau Simeon tadi terbukti dia mengisi hidupnya dengan hidup benar, dengan hidup saleh. Itu saleh itu sudah di situ semuanya. Takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Allah, dia peduli dengan orang lain.
kita lakukan di sana. Ya saya juga nggak alergi ya dengan puasa ya, asal itu jelas tujuannya. Kalau puasa belakang langsing, adalah jelas. Tapi karena kan serius sekali terhadap bangsa, terhadap COVID ini, berpuasa kan hanya aku dengan Tuhan. Aku sibuki waktuku dengan segala sesuatu supaya aku bisa meminta kemurahan Tuhan. Saya pikir itu, iya ya, gitu. Jadi terhadap Kutaila Dakwa pernah berpuasa setiap hari, setiap malam beribadah kepada Tuhan. Tidak. Apakah berdoa? Saya punya relasi hubungan dengan Tuhan? Punya. Tapi kalau dibilang punya kaki yang berlutut untuk berdoa sampai batu-batu, ya itu nggak ada. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Simeon itu tadi mengisi hidupnya di samping semuanya orang sibuk dengan dunia ini, satu-satunya yang dikatakan di sana kita lihat. Saya juga heran ya, kalau di dalam perjanjian lama selalu dikatakan kalau Roh Kudus itu hanya ada raja, sebenarnya nabi, imam, orang yang bekerja di bait Allah. Tapi ini Simeon, siapa Simeon? Gak dibilang di situ kalau dia itu seorang nabi, dia seorang ahli Taurat, tidak dikatakan. Tapi kamu perhatikan berapa kali di situ. Roh Kudus ada atasnya. Roh Kudus memberitahukan dia, berbicara kepadanya, menuntun dia sampai ke bait Allah ketika anak itu datang. Apalagi Roh Kudus ngerana apa? Dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Kan kata Tuhan tadi hari kematian itu. Dah harus bergaul kait kesebatan tak nakal sudah. Sampai hari kematiannya Abraham bergaul kait dengan Allah. Ayub ini ya namanya Nuh bergaul kait dengan Allah. Surah-surah di belakang lagi betul kena. Bagaimana dengan sahabatku begitu ya? Aku harus memberitahukan kalau aku hancur dulukan ini Sodom dan Gomora ini. Itu diberitahukan. Betapa mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita Tuhan kita musuh. Entah foto 3 menit sehari aja. Enggak. 3 menit sehari ya. Di WA grup berdoa untuk bangsa ini 3 menit sehari. Masuk ini. Masuk ke grup gitu ya. Ya saya rasa nggak ada yang di sini. 3 menit sehari loh, 3 menit. Itu pun punya relasi hubungan dengan Allah. Itu pertama tadi tentang Simeon. Kita lihat berikutnya satu lagi tokohnya di sini tentang Hana. Hana tadi dikatakan di situ ada seorang yang sudah sangat lanjut umurnya, 3 umurnya 84 tahun. Si Jedelik 84 tahun. Tadi rumah kan? Hari rumah. Apa ya? Ini Hana ini umurnya 84 tahun. Kita lihat dari cerita hidupnya, ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Sejak dia menikah, 3 tahunnya tadi udah pulang. 7 tahun itu berarti usianya masih sangat muda waktu itu ya. Menyedihkan atau wangi? Pam dengan darah atau wangi? Alkitab tidak mencatat kalau dia memiliki seorang anak. Dan Alkitab selalu mencatat janda itu janda yang tidak ada yang menanggung dia hidupnya. Dikasih tapi memang di situ disebut seorang janda. Menurut perjanjian lama, janda itu bukan berarti janda memiliki 10 anak atau 2 anak, bukan yang itu. Makanya perhatikanlah yang betul-betul janda. Begitu ya? Yang tidak memiliki sama saudara. Jadi tinggal di bait Allah. Rendahin makai. Siang malam dia berdoa dan berpuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kedua orang ini sangat mirip bagi saya. Kenapa? Si Hana ini hidupnya sangat memprihatinkan. Tapi itu tidak bisa membatasi Hana untuk melayani Tuhan. Karena ini bagai pergumulan berantah bapak tenggok, lo berapa di pribadi. Aku mau jenis itu aku dulu sudah ada salah. Tapi sakit kadang-kadang Hana pada waktu usia muda dia sudah ditinggal
Padahal Bung Karno memang sekalipun dia sudah sangat berumur, tapi dia nggak suka. Kalau masih bisa nggak akan mau membebani orang lain. Dia bisa mengatur hidupnya sendiri, mengurus hidupnya sendiri. Sampai hari ini itu yang saya lihat dari dirinya. Dia bukan orang yang manja. Tapi kalau kita belajar juga dari Hana hari ini, saya melihat sepanjang hidupnya tidak ada istilahnya kebahagiaan di sana. Menang ria mati kepulangan. Oke. Lah kali anaknya jadi dekat umur dengan Tuhan, walau 24 tahun. Anak dari kerabat dari waktu sebenarnya. Tapi maksud saya saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena janji Allah itu, pergumulan yang besar, tantangan itu tidak membuat Hana untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini, orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu, dia pasti peduli dengan lingkungan, peduli dengan situasi, peduli dengan gereja, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu masih bisa nyaman yang di luar? Ya, kalau kamu agak kena tempias sedikit, agak geser, ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya. Masa tua, umur 84 tahun tidak membatasi Hana bisa melayani Tuhan. Sering sekali saya mendengar kalau ada orang tua kena ada simulenya katanya. Aku ulang dari bagi Hana tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena pengharapannya akan janji jauh ke depan kepada janji Kristus itu. Saya pikir kalau Hana waktu itu kedatangan Kristus yang pertama itu membuat dia hidup mengasihi Tuhan. Tapi hari ini janji Tuhan bagi kita ada pertemuan kedatangan Kristus sekali lagi di awan-awan itu. Ini Maya membosankan. Untuk mengisi kebosanan itu apa yang harus kerjakan? Kalau kita katakan sudah bertemu dengan Tuhan, riang melukku karena sukacita yang besar. Apa yang kita kerjakan? Orang yang mengasihi Tuhan bergaul karib dengan Tuhan, nggak mungkin dia nggak peduli dengan pembangunan pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin dia nggak peduli dengan pembangunan rumah Tuhan. Nggak mungkin dia nggak peduli dengan ladang Tuhan. Nggak mungkin dia nggak peduli dengan kursi-kursi yang berserakan. Misalnya begitu ya. Ini hal praktis maksud saya. Artinya apa? Jangan hidup dulu tadi. Bisa saja nggak semua kita pergi melayani jauh ke Tibet. Tetangga nelayan hidup. Kalau kan hidup karena Tuhan yang baik dengan orang lain pun itu sudah sangat. Karena itu tadi investasi untuk masa yang akan datang. Banyak orang menyanyiakan masa muda. Banyak di tempat ini orang-orang muda ya, orang-orang yang sangat energik. Kalau bapak dulu mau kemarin ini dulu bagaimana? Adiknya kemarin di rumah larahin, dia ya orang nanti katanya, maksudnya masih kuat, begitu. Tapi dia sudah tua waktu itu sudah berumur mungkin kerajinan pula bekerja, begitu. Artinya nggak mengenal waktu juga menjaga lagi kesehatan supaya ini loh, pundi-pundi terus terkumpul. Tapi sampai hari ini lah pundi sendal TPT rumah, bina, padahal sudah sangat ya maksimal dikerjakan. Jadi kalau anak tadi yang berumur sekian pun dia masih bisa melayani Tuhan, penderitaan tidak menghalangi dia melayani Tuhan. Banyak orang-orang muda yang saya katakan tadi yang sangat energik, yang sangat kuat, tapi juga bisa menutup mata untuk tidak melakukan. Di mana salahnya ya? Apakah karena mereka tidak memiliki janji Tuhan? Kalau saya katakan tadi, dimanapun saya kalau menunggu berjam-jam itu membosankan. Ada juga sampai kamu pasti ke surga. Itu janji Tuhan ya. Menunggu untuk kedatangan Kristus yang kedua kali itu apa yang kita lakukan di bumi ini? Orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dia pasti sangat menghargai
Terus kata Tuhan Yesus ini perumpamaan itu ya. Waktu aku sakit kamu rawat aku. Waktu aku haus kamu berikan aku air. Itu bagus itu loh. Makanya bagi saya pesawat nggak perlu khawatir bakal terjun. Terjun. Ini yang pesawatnya kan ketemu Allah di awan. Sebenarnya dikasih Tuhan. Kita lihat kedua orang ini tadi. Karena janji itu, karena hati mereka itu tertuju kepada Yesus, kepada yang kekal, maka dia memikirkan hal-hal yang kekal. Tapi kalau kamu hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah sampai di bumi ini saja, itu seperti uang. Gua berjuang sampai kamu, itu hanya masa-masa, panas, tidak ada gunanya. Berapa berjuangnya pun kamu, sehebat apapun kamu, dokter pun kamu, pengusaha pun kamu, pejabat pun kamu, itu hanya melayani manusia. Payo ya? Jadi melayani manusia kencang-kencang. Lalu berarti ulah kerjakan tugas sendiri, ulah bertanggung jawab, bukan itu maksud saya. Tapi hari ini janji Tuhan lain kembali. Investasikanlah hidupmu sepenuhnya bagi Dia. Karena tidak ada orang yang akan dibuatnya malu. Tidak akan ada orang dibuatnya sia-sia. Aku kira atas dunia dapat perjuangan kalah pegawai negeri 3 tahun candai. Oh jika melengsel. Menjadi pegawai surga kok. Seorang kalau tentukan aku kita harus suka. Bertotolah kita untuk dari generasi kita nanti ada orang yang menjadi pegawai Tuhan. Saya nggak berharap seterusnya ada di tempat ini. Saya mau supaya dari tempat ini juga ada generasi untuk menyampaikan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, berdiri untuk menyatakan kebenaran di tempat ini. Kalau itu kena aku bilang, biar ya, padahal ini untuk pegawai surga. Kan biar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau selama ini kamu aktif hidup dengan Tuhan, kau gosok ke baju, gosok ke tengah, maksud begitu kamu seriusnya dengan Tuhan, berbahagia kamu. Jangan anggap itu beban. Jangan anggap itu masalah. Di pelayanan kamu merintik, pelayanan kamu harapan, pelayanan kamu kuda bunuh. Jangan anggap itu beban. Itu kesempatan untuk memberi investasi. Membangun harapan, membangun kuala, membangun di mana-mana. Kuda kami apa? Payah cari duit. Jangan itu anggap jadi beban. Saya melihat setiap kali anak-anak Tuhan ini mau hidup dengan Tuhan, tangan Tuhan itu akan menuntun mereka, akan menopang mereka, menolong mereka sampai rencana Tuhan itu genap dalam hidup mereka. Apa di rencana di Bala digenap masih dipuri ya Bapak? Kita lihat sedikit ya. Sahabat pengalam jam 3 juga ya. Aku setengah 12, jam 12 ya. Jam 12 makan, masih setengah jam lagi. Nah, ibu pendeta gak bisa? Ada Nina kalau mati. Tapi bukan sesederhana itu perkara Simeon ini. Biarkanlah aku mati dengan damai sejahtera. Bukan karena waktu temannya mati, karena damai sejahtera. Atau menantang di tempat yang mati, karena mati damai sejahtera. Pasti di surga. Lalu enak. Bukan makanan ini Simeon. Sekarang Tuhan biarkanlah aku mati dengan damai sejahtera. Karena dia, Simeon, sudah menggenapi semua yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Adinina Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku tidak bercacat di hadapannya. Kita mau nggak dipertanding tapi cacat lah. Sia-sia begitu ya. Kerja kendukang tapi sungguh-sungguh terus misalnya. Sampai orang pun jadi batu sandungan. Dan ini lain, kudari pengko siap aku mati. Bukan mati konyol ya, saya nggak mau mati konyol. Tapi ini maksudnya karena selama hidupnya dia sudah menantikan, dia bergaul karib dengan Tuhan, dia hidupnya baik dengan orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk tidak melihat Allah lewat hidupnya Simon. Karena waktu itu tidak lagi ada suara Tuhan berbicara lewat siapa-siapa. Lewat hidupnya Simon, dia peduli kalau bangsanya itu hidup dalam perbudakan dosa. Dia berdoa untuk bangsa.
dibagi dong. Canda ya. Saya nggak berani dengan jemaat ini. Aku takut saya. Saya penakut. Baik, kita lihat sedikit lagi. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke 30-29 itu tadi sama ya. Ayat ini hanya mengulang tadi itu sekolah minggu khotbah yang pertama. Ayat 31. Saya baca dari ayat 30-nya karena ini tidak terlepas. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ini kamu sudah sering membaca, tapi kita diingatkan kembali bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil usaha itu, bukan karena kebaikan itu makanya nanti kamu diselamatkan, bukan karena kebaikannya Simeon makanya dia menanti-nantikan Yesus. Sebaik apa, sesaleh apapun kamu, tanpa Yesus pun neraka mungkin. Makanya di sini dikatakan dengan jelas ya, yang telah engkau sediakan, engkau guru besar Allah. Keselamatan itu pemberian Allah cuma-cuma gratis. Lalit sitak be, adi kini ulin dunia kitab Yesaya baru das kain kotor itu apa? Latar pakai. Adi aku katakan bukan cakap cara beda. Kain pembalut wanita. Mulai kita memberi musuh kini ulin kita, kini ulin. Jadi katakan bahwa keselamatan itu yang sudah Allah sediakan. Yang dikatakan di sana bahwa sebab matamu telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang dari Tuhan, yang telah engkau sediakan dalam pribadi Yesus Kristus. Engkau Allah kedua dai. Adina kutabarkan membantu Nina Jokowi. Mau deh sepeda gratis nanti kau. Ada keselamatan gratis? Gimana deh? Masa cuman keselamatan itu gratis? Karena kami ini apa? Kubayarin nasi tak dengan kebaikanku. Mungkin di sana, di sini juga ya. Jadi maksudku supaya terang mata kita ini tadi yang disampaikan tadi sebelumnya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itulah menjadi kesukaan yang besar. Karena sehebat sekaya-kaya kamu, setangguh apapun kamu, gak akan bisa kamu dapatkannya. Karena itu hasil usahanya Allah. Gratis. Sitak pekan langgalan, 1000 pelang. Karena keselamatan itu upah dosa maut. Keselamatan itu Tuhan berikan. Cuma-cuma. Adi lalu tentu. Pemberdayaan ibadah Tuhan Yesus kan gak bisa mau dari. Neraka dari. Masukkan. Sebab ini ada dikatakannya di sini. Dalam kitab sedikit ya. Yaitu tentang yang menjadi pernyataan bangsa-bangsa lain menjadi kemuliaan bagi umatku Israel. Saya melihat di mana ya? Ayat 34, belum saya menemukan sabar ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Dari kata menjatuhkan apa maksudnya? Apakah Tuhan Yesus suka menjatuhkan orang dari jendela? Bukan. Jadi anak ini, Yesus itu dia akan menjatuhkan banyak orang. Dan dia juga akan membangkitkan banyak orang. Menjatuhkan itu artinya membinasakan. Pernah kamu dengar ini? Menjatuhkan itu membinasakan. Kedatangan yang kedua itu tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau hari ini tidak ada tiket itu, jangan harap. Saudara dikasih Tuhan, kami yang akan dibinasakan atau dijatuhkan? Serius. Kami yang akan dibinasakan atau yang akan diselamatkan? Pastikan itu dari sekarang. Karena keselamatan itu gratis. Ulah kali kamu kesilapan. Apa dia nalina pemerintah? Kamu kali tidak pernah selamat gratis nama ibu aku punya lagi sama warga. Oke misalnya apa oke? Komen kamu. Ada keselamatan lah dan kalau kamu komen. Komen lah. Protes sama Tuhan aku berkatnya. Gitu ya. Jadi ada langkah itu kata-kata mesuk sakaman di badan. Setelah kali genapkan manfaat janji itu. Lalu janji dibinasakannya. Karena di situ dikatakan dia bayi ini sudah ditentukan untuk membinasakan dan membang. Saya harap, saya mendoakan semua kita yang hadir ini tidak akan dilewatkan oleh Tuhan. Tapi tergantung respon dulu.
Karena Allah kita itu Allah yang lemah, tidak pernah memaksakan. Ya Allah aku ke surga, Tuhan nggak paksakan dong. Tapi Allah yang lemah lembut. Hanya Allah katakan, oh aku edan jurang, edan kuaya, panah kari gitu. Tapi kalau kita bersikap keras, Allah itu lemah lembut, tidak pernah memaksakan. Tapi hari ini Tuhan sudah sediakan bagi kita keselamatan itu pasti di dalam Yesus Kristus, dan Allah sendiri yang memberikannya. Karena upah dosa itu kematian, Yesus sendiri membayarnya. Lalu ada pelayaran itu kalau ini ulin, lalu nas. Baik, sedikit lagi ya. Dikatakan lagi di sana, dan anak ini akan kepada Maria, saya baca. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ini sudah genap ya. Yang poin yang tadi belum genap. Perbantahan itu pertentangan, penolakan. Apa lagi? Ejekan. Itu sudah kita lihat ketika Yesus melayani. Banyak orang menginginkan kematiannya, sampai puncaknya itu naik ke atas kayu salib itu oleh karena keinginan orang. Perbantahan. Bahkan sampai hari ini orang suka. Sampai hari ini firman itu ditindas. Firman itu, ya kalau bisa ya jangan ini. Simeon kepada Maria. Hanya ini perkataan yang lain daripada yang lain, aneh dari semuanya. Yang tadinya kan damai sejahtera bagimu di bumi misalnya, atau malam mati berina lancar keselamatan orang Israel tadi bilang doni. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Israel, bukan hanya untuk orang Kristen. Makanya orang lain suku apapun dia dibutuhkan Yesus dalam Kristen. Di sini dikatakan, dan jiwamu sendiri akan pedang akan menusuk jiwamu sendiri. Adanya begitu, kamu yang guru. Anaknya kari bagendai. Lari nasi baik-baik tuh dikenal apa yang terjadi. Memang Maria ukur tadi ke sana ya. Anaknya kari baru kali jadi pendeta, jadi ukur. Anaknya kari baru jadi pilot, dia ukur. Langsung apa terjadi? Anaknya kari baru jadi presiden deh. Dia gaya-gaya ini. Malah mati dulu. Wah emang. Tapi ada anaknya kari menembus jiwamu ini gue takkan duit. Terus suruh pindah di ibadah. Jika itu singeran lain. Gak ada ya, gak ada. Jadi maksudnya ini saudara, apa maksudnya? Anak ini akan membuat pedang menembus jiwamu sendiri, supaya nyata bagi pemikiran semua orang. Ini menubuatkan, Simeon menubuatkan tentang kematian Kristus. Seorang ibu mana yang tega melihat anaknya ditolak, dihina, dicaci maki, dimatikan, dan apa itu tidak menembus jiwamu? Walaupun Yesus itu anak dari Roh Kudus, tapi Maria punya hubungan selama 30 tahun itu bersama dengan Yesus. Dan dia melihat, disaksikan oleh matanya sendiri bagaimana Yesus diperlakukan. Pakaiannya dibagi, dia ditolak, dipukuli, diludahi, dipentung, lambungnya ditusuk, dan dia diejek-ejek. Dia dikatakan orang gila, dikatakan dia kerasukan, dikatakan banyak hal. Itu membuat kepedihan yang amat sangat bagi Maria. Tapi Simeon sudah menubuatkan itu, menyiapkan hati Maria supaya nyata kepada pemikiran semua orang, termasuk kita yang ada di sini. Kenapa? Supaya ternyata juga nanti ini nyata bagi pemikiranku. Adilah kamu mengasihi Yesus, pasti sebaliknya. Dan pelan-pelan ya. Adilah kamu bergaul karib dengan Yesus, ialah bergaul, apa kayak? Adilah kamu mengikuti Yesus, berarti kamu nolak. Adilah kamu mengikuti Yesus, berarti kamu mendukakan hati Yesus. Kan itu cuma. Saya nggak katakan kalau keselamatan itu bukan karena kita melakukan ini dan itu. Keselamatan itu tadi tetap pemberian Allah. Tapi orang yang sudah diselamatkan, yang bertemu dengan Yesus ini tadi, dia akan mengisi hidupnya untuk berjumpa dengan Yesus. Dia akan peduli dengan segala pekerjaan yang dikerjakan Yesus, pelayanan. Jadi berbahagialah mereka yang sudah berjerih lelah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan pendeta, bukan di hadapan umat. Berbahagialah kamu, amin, sampai karena si tidak mengerjakannya, karena kamu menyudahi Tuhan.
Iya. Tuhan ya, jadi olahraga sama pendeta lari. Lah puji nabi aku, gak usah. Adik puji karena dari kamu. Karena ya harus tentu lah, adik puji lah harus tentu datang terjunari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal di awan, Natal di udara, Natal di awan. Akankah kita Natal sekali lagi di awan-awan? Amin ya. Musuh nular penolak. Halo ke Tuhan. Jadi untuk menampilkan isi gelung muda, entah kamu si muda, entah si tua masalah. Tuhan tidak hanya menginginkan pengabdian dari orang-orang muda, tapi juga orang-orang tua. Orang-orang muda jangan mau kalah juga ya. Segar, energik, tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau enggak kita hati-hati, zaman ini akan sangat mensilaukan kita. Akan mengambil banyak waktu kita ini. Sarang bebek itu mudah dengan kai. Kurang waktu tidur. Mata perlu istirahat. Jadi kalau belajar kamu sama Yesus, kamu akan diberikan hikmat bagaimana kamu jalani hidup bersama dengan Tuhan. Baik,